Mantap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada sebuah garapan inverter IGBT ya, 120 ampere, merek Ryu 450 watt, dengan kerusakan tidak bisa untuk ngelas ya. Kipasnya berputar lambat dan lampu powernya berkedip-kedip. Oke, langsung saja kita buka untuk unitnya. Seperti ini ya, bentuknya hijau. Oke, lengkap sama stang-stangnya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya sebelum kita memeriksa pada bagian mesin las ini ya. Sekarang kita akan coba nyalakan unitnya terlebih dahulu. Ini kita coba nyalakan. Oke, untuk unitnya seperti ini ya. Sebentar. Nah, kerusakannya seperti ini, berkedip-kedip. Terus di sini kipasnya berputar sangat lambat ya. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, untuk langkah pertama kita akan buka dulu unit dalamnya dan kita cek bagian mana yang bermasalah. Oke, untuk unitnya sangat kecil sekali ya, ini cuma beberapa senti dan ini cuma kurang lebih 1 cengkal ya. Oke, kita lakukan proses yang pertama. Kita akan bongkar dulu unit dalamnya. Oke, tampak dalamnya seperti ini ya. Mesin ini menggunakan 2 buah IGBT dan 2 buah dioda output ya. Oke, untuk langkah pertama kita coba ukur pada bagian IGBT-nya ya. Di sini ada 3 buah kaki. Yang kita ukur pertama di kaki tengah dan di kaki pinggir yang di sebelah sini ya. Ini TR-nya menghadap ke sini. Di kaki tengah dan pinggirnya sebelah sini ya. Mengalami short atau tidaknya kita ukur TR IGBT-nya terlebih dahulu ya. Oke, caranya seperti ini. Mungkin teman-teman yang sudah paham dan sudah hafal untuk pengukuran IGBT dan MOSFET di sini ya. Oke, apabila susah, ini memang sengaja dari pabriknya. Setelah perakitan, PCB ini dilapisi clear ya. Jadi kita kalau mau mengukur, kita akan gores dulu menggunakan pisau karter atau benda yang sedikit tajam untuk melukai solderan yang sudah terkena lapisan ini ya. Sebentar. Oke, seperti ini ya. Oke, perhatikan ya. Pengukurannya seperti ini.
Oke, kita nolkan dulu untuk avometernya. Oke, mohon maaf ini baterainya sudah berkurang ya, jadi tidak bisa nol. Oke, berhenti di situ ya. Oke. Oke, untuk IGBT-nya sepertinya normal ya. Berarti mesin ini tidak mengalami short pada IGBT-nya, kemungkinan ada kerusakan yang lain. Oke, karena mesin ini mengalami drop, jadi untuk perbaikan ya, sebaiknya kita lepaskan dulu untuk TR IGBT-nya supaya kita lebih leluasa untuk pengukuran di titik-titik yang harus kita cek ya. Oke, kita lepas dulu untuk TR IGBT-nya, kemudian kita akan cek di rangkaian power supply. Kemudian kita ke PWM, habis itu kita ke driver, kita cek semua pada bagian tegangan di dalam mesin ini ya. Oke, tetap semangat, tetap ikuti. Oke, kita akan geser dulu sebentar. Oke, kita akan buka dulu ya untuk IGBT-nya. Dan ini memakan waktu yang cukup lumayan lama karena ini kakinya tembus di sini ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk pelepasan IGBT. Karena kalau kita tidak bersih sewaktu kita melepas timahnya ini, kita akan merusak jalur yang di atas sini ya, di dalam sini. Oke, kita akan lepas dulu untuk TR IGBT-nya ya. Oke, untuk langkah berikutnya setelah IGBT terlepas ya, kita coba dulu nyalakan mesinnya. Oke, masih sama ya. Sini kipasnya masih lambat. Oke, kelihatan. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah kita melepas dua buah IGBT, kita akan cari tegangan yang mampet pada output power supply ya. Sebelum kita memonis power supply-nya yang bermasalah, kita akan cari beban output pada power supply yang mengalami mampet. Oke, di sini ada dua buah MOSFET yang dikemas menjadi satu buah IC. Di sini juga sama. Ini kebetulan kakinya yang di sini ada 4 buah yang terhubung menjadi satu. Ini saya biarkan dan ini saya angkat sebelah supaya kita tidak kehilangan jejak ya sewaktu pas pemasangan. Dan setelah saya melepas sebelah pada kaki IC yang di sini dan di sini dan saya hidupkan mesinnya, ternyata belum membuahkan hasil ya. Ternyata tenaga dari power supply belum tersalurkan dengan normal di rangkaian driver ini. Dan langkah selanjutnya di sini ada sebuah IC osilator yang pertama kali saya curigai. Di IC ini saya lepas IC osilator yang pertama kali saya curigai. Dan untuk IC osilator ini untuk pengecekannya saya lebih suka memilih mengangkat semua ya, karena
8 kaki ini semuanya terhubung ke rangkaian PWM-nya ya. Jadi kita tidak bisa mengangkat sebelah-sebelah, jadi kita harus mengangkat semua pada IC osilatornya. Untuk IC osilatornya ini nomor serinya LM358, dan untuk MOSFET-nya di sini dengan kode 4688 ya. Ini dua buah MOSFET yang dikemas menjadi satu IC. Di sini pun juga sama. Oke, setelah saya melepas IC osilatornya ini dan kemudian saya tes, ternyata tenaga dari power supply ini sudah tersalur dengan normal ya, tidak ada tegangan yang mampet lagi. Dan saya nyalakan mesinnya. Tenaga dari power supply tersebut sudah tersalur dengan normal di rangkaian driver ini ya. Oke, kita akan coba memasang satu persatu komponen yang sudah kita lepas. Kita akan pasang satu persatu, kemudian kita akan tes sebelum kita mengganti IC osilator LM358 ini ya. Simak terus videonya, tetap semangat, tetap ikuti. Oke, sebelum kita mengganti IC osilatornya ya, kita akan pasang dulu untuk kaki MOSFET yang sudah kita angkat kakinya sebelah-sebelah tadi ya. Sebelum kita pasang, kita ukur terlebih dahulu, kita mempositifkan bahwasanya MOSFET ini normal atau tidaknya. Oke, kalau sudah dilakukan pengukuran kembali dan setelah kita pasang, kita akan nyalakan dulu untuk mesinnya, apakah masih mengalami tegangan mampet atau tidak ya, sebelum kita mengganti IC osilatornya ya. Oke, kita coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, sepertinya aman. Kita akan pasang dulu untuk IC osilatornya. Kebetulan saya masih ada dua di sini. Dan untuk pemasangan jangan sampai terbalik ya, karena kalau terbalik IC ini akan langsung mati. Dan kita langsung pasang dulu untuk IC yang baru. Dan kita akan mengukur ulang setelah kita memasang IC osilatornya ya. Kita akan ukur di tegangan input, frekuensi PWM, kemudian ke drivernya ya. Oke, saya akan pasang dulu untuk IC osilatornya. Oke, setelah selesai pemasangan IC osilatornya dan saya hidupkan untuk mesinnya, ternyata mesin ini masih mengalami kendala ya. Dan setelah saya periksa kembali, ternyata MOSFET yang saya ukur sempat normal. Setelah penggantian IC osilator, ternyata kipas sempat menyala beberapa detik ya, sekitar 30 detik. Mesin ini mengalami tegangan mampet kembali, dan akhirnya saya memutuskan untuk mengukur ulang pada dua buah MOSFET yang di sini, ini dan ini. Ternyata dua IC MOSFET ini mengalami short. Dan setelah melakukan penggantian kedua buah IC ini, ternyata masih sama, sekitar hidup 1 menit kemudian short kembali. Jadi belum sempat mengukur frekuensi, mesin ini sudah mengalami tegangan mampet kembali, dan saya putuskan untuk memodifikasi saja karena sudah menghabiskan 2 pasang dan kebetulan ini sudah tidak punya stok lagi ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memodifikasinya saja dengan MOSFET yang lain, yaitu saya menggunakan Z24N dan F9Z24N ya. Saya rangkai seperti ini. Sini. Ini nanti untuk menggantikan yang sebelah sini dan sebelah sini ya. Oke, saya rangkai seperti ini karena
IC 4688 ini bentuk diagramnya seperti ini ya, S2 G2, dan ini drainnya dia mengumpul menjadi satu ini ya. Dan untuk rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini sengaja saya bedakan warnanya supaya tidak tertukar sewaktu pas pemasangan ya. Oke, untuk kaki yang tengah ini adalah kaki drain, ini saya jumper jadi satu, dan gate dan sourcernya ini sudah terpisah ya. Nah seperti ini sebentar. Oke, Z9Z24N nya saya taruh di depan dan 24N nya saya taruh di belakang. Oke, langsung saja saya pasang untuk 4 buah MOSFET ini ya, karena ini bertujuan untuk mengganti 2 buah IC yang ini dan ini. Oke, untuk titiknya seperti ini, sebentar. Kasih dulu. Oke, seperti ini ya. Nah. Oke, untuk pemasangannya seperti ini ya. Kita beri bantuan flux sedikit supaya mudah untuk pemasangan biar tidak menempel di sampingnya ya. Oke, untuk pin F9Z24 nya terlebih dahulu ya. Oke, kelihatan sebentar. Oke, ini di depan F9Z24N, yaitu kabelnya warna merah. Oke, ini perhatikan sebentar, saya turunkan sedikit. Oke, ini seperti ini ya. Oke, dan yang untuk di sebelahnya ini kita mulai dari ujung sebelah sana ya, karena ini posisi skemanya terbalik. Oke, perhatikan. Kita pasang kaki gate-nya terlebih dahulu ya, yang di sini. Ini kabel hijaunya, sebentar. Oke, seperti ini ya. Oke, sebelum kita
mengetesnya, kita periksa terlebih dahulu untuk kabel-kabel yang ada di sini ya, pada MOSFET ini, untuk mempositifkan bahwa tidak ada kabel yang menempel. Oke, apabila sudah diperiksa dan tidak ada yang short, kita akan ukur tegangannya dan kita akan tes apakah frekuensinya sudah keluar atau belum ya. Oke, sebentar. Seperti ini ya. Untuk probe kabel warna hitam saya letakkan di sini, di negatif kipasnya ya. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk mesinnya. Kita ukur tegangannya di sini 25 volt normal, dan untuk tegangan PWM-nya 15 volt. Oke, sangat tinggi ya, biasanya 12 volt. Oke, kita langsung ke PWM, mengeluarkan frekuensi atau tidak. Kita ukur di kaki MOSFET ini ya, di pin tengah ini. Oke, 45 volt. Di sini sama. Dan di sebelahnya pincang atau tidak ya. Coba kita ukur. Oke, sama. Oke, untuk tegangan di power supply dan frekuensi pada PWM-nya sudah keluar semua ya. Sebelum kita akan pasang IGBT-nya, kita akan cek dulu di kaki pin ini ya, di pin kaki IGBT-nya sudah mengeluarkan tegangan AC atau belum ya, sebelum kita memasang TR IGBT-nya. Oke, langsung saja kita ukur pada kaki gate-nya. Caranya seperti ini. Sebentar, kita bersihkan terlebih dahulu timah-timah yang menempel pada PCB-nya. Oke, caranya seperti ini. Kita nyalakan mesinnya. Oke, kita ukur pada posisi skala AC ya. Oke, seperti ini. Oke, tegangan 12,5 volt. Oke, dan sisi di sebelahnya sama atau tidak ya. Oke, tegangan sudah sama, aman. Oke, untuk tegangannya sudah keluar 12,5 volt ya. Sekarang kita akan melakukan proses yang selanjutnya, yaitu kita akan pasang IGBT, kemudian kita akan tes tegangan outputnya sudah bisa mengeluarkan tegangan atau belum ya. Oke, simak terus videonya, tetap semangat, tetap ikuti. Oke, pemasangan IGBT sudah selesai ya. Sekarang kita akan coba nyalakan mesinnya dan kita akan ukur tegangan outputnya ya, sudah mengeluarkan tegangan atau belum. Dan saya memilih untuk menggunakan testar manual saja untuk pengukuran tegangan output. Dan langsung saja kita nyalakan mesinnya dan kita akan ukur tegangan outputnya sudah mengeluarkan tegangan atau belum ya. Oke, mesinnya sudah menyala dan kita akan
ukur tegangan outputnya terlebih dahulu. Oke, tegangannya sudah keluar ya. Sekarang kita akan tes menggunakan kabel. Oke, mantap ya. Sepertinya sudah berhasil. Sebelum kita mengetesnya di luar, kita akan rapikan dulu untuk MOSFET rakitan ini ya. Kita rapikan supaya tidak menempel di komponen yang lain. Kita akan rapikan dulu untuk MOSFET rakitannya, dan kita akan tes di luar apakah sudah bisa untuk mengelas atau belum ya. Oke, untuk merapikannya seperti ini ya. Saya buatkan dudukan di sini supaya tidak goyang dan lari kemana-mana ya. Untuk berjaga-jaga supaya tidak terjadi konslet sirkuit pada komponen yang lain. Oke, ini akan kita tes dulu di luar apakah sudah bisa untuk mengelas atau belum ya. Dan untuk proses yang selanjutnya sebelum kita finishing, jejak dari solderan kita tadi ini nanti akan saya lapis dengan menggunakan clear semprot ya, untuk melindungi kaki komponen ini apabila mesin ini menyedot gram, supaya tidak terjadi short pada rangkaian sirkuit ya karena gramnya. Soalnya ini mesinnya menggunakan kipas yang menyedot ke dalam ya. Oke, kita akan tes dulu di luar sebelum kita menutup casing ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, sekarang kita akan tes di luar. Ini saya menggunakan kawat NK68 ya. Apakah sudah bisa untuk mengelas atau belum? Bentar. Oke, sekarang kita akan tes. Kita gunakan ampere yang kecil terlebih dahulu ya. Oke, kita naikkan 60. Oke, kita naik lagi ke 80. Oke, kita ke 100 ampere. Oke, kita ke 120 ampere ya. Oke, hasilnya mantap, berhasil ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.